Baik, pembelajaran kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan duduk. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak hendak menanyakan dulu, gimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang sakit loh. Nah, karena kita sampai 3 hari ke belakang mengalami cuaca yang tidak menentu. Cerah nih, nanti tiba-tiba hujan lagi. Pulang kehujanan lagi, malam mau tidur demam lagi, seperti itu. Jadi di kondisi yang seperti ini penting bagi diri kita sendiri untuk menjaga imunitas tubuh kita, rajin minum air putih, serta vitamin bila perlu. Hari ini kita akan memulai sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, materi yang pertama yang akan kita sampaikan yaitu tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Mungkin kalian bingung ketika mendengar kata kecerdasan artifisial. Bahasa lainnya itu adalah AI. Nah, mungkin kalau kita kan seringnya keseharian kita mendengar istilah AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ya sama, artificial itu artinya buatan. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak hendak mencek kehadiran kalian dulu satu-satu. Yang pertama Ahmad Alfianor, Ahmad Zaini, Alvino Kusyanto, Alimatun Nazwa, Arcahya Kalilas Sadewo, Balkis Adra Humaira, Desta Pella Deniswara, Diana Shwa Andina Putri, Fatimah Azahra, Heldi, Hadiatul Madinah, Irene Sari Noliana, Jihaduddin Hasan, Laili Munazah, Maxwell, Muhammad Andri Pratama, Muhammad Habibi, apa ini, Ca atau K cara bacanya? Kaisaro, Muhammad Nasai, Muhammad Reza Firdaus, Muhammad Ruhul Ataya, Mega Ramadhani, Mira Karmelia, Nabila Putri, Namira Aulia Yasmin, Nazwa Adila, Nur Ananda, Nur Asafa, Nur Syifa, Rahmat Ridani, Rahmini, Sabrina, Safa Ardifa, Sofina Arifa, Salsabila Putri Rihab, Tabita Stepani, Dela atau Bella? Dela. Yanda Pratama. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua, tidak ada kurang suatu apapun. Untuk itu juga kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir ke sekolah setiap hari. Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, Bapak hendak bertanya dulu, mungkin kalian sering pakai Google Maps. Nah,
dalam Google Maps itu kan dia cuman menampilkan peta. Nah, tapi ada satu menu yang pada akhirnya itu di Maps itu muncul titik biru untuk menunjukkan titik keberadaan kita. Jika di HP atau di perangkat kita itu kita mengaktifkan menu GPS. Nah, jika GPS itu tidak diaktifkan, walaupun kita sudah membuka Google Maps tadi, posisi kita berdiri sekarang itu bisa ke tracking atau tidak? Tidak. Nah, kenapa itu kira-kira? Berarti GPS itu berfungsi untuk mengetahui keberadaan kita pada suatu titik yang ada di peta atau di maps. Nah, contoh sederhana tadi itu merupakan bagian dari pengembangan AI. Nah, kenapa Bapak sebut pengembangan dari AI? Karena menu GPS itu tadi itu dirancang bisa mendeteksi keberadaan perangkat kita yang dihubungkan dengan sensor yang ada pada satelit yang berada di atmosfer kita. Apa yang jatuh? Oh, mana potnya? Oh. Nah, seperti itu. Maka ketika kita berbicara tentang sejarah istilah, kalian bisa lihat pada layar, itu sudah diperkenalkan untuk pertama kalinya itu pada tahun 1956 oleh John McCarthy dan koleganya dan kawan-kawannya. Nah, mereka itu mendefinisikan bahwa KA itu, kalau dalam bahasa Inggris kan kita menyingkatnya AI. Kalau versi bahasa Indonesianya itu KA, kecerdasan artifisial. Dia menyatakan bahwa KA itu sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Nah, bahwa kita tahu kan teknologi itu dirancang, sebenarnya AI ini dia mengambil data-data. Jadi dia itu berbeda dengan mesin pencari Google, naklah, beda. Nah, AI itu dirancang dari yang dia tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Nah, sama kayak manusia belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, AI itu, mesinnya itu, ketika makin banyak kita memasukkan data, makin spesifik kita memasukkan prompt untuk membuat sesuatu, maka hasilnya akan lebih bagus, lebih detail. Nah, jika kita mencoba mengenerate, membuat sesuatu menggunakan AI tapi dengan prompt seadanya, pasti hasilnya juga akan seadanya. Nah, karena mesin AI ini dia fungsinya itu meniru kecerdasan manusia. Karena kita kan manusia juga, bila kita sedikit belajar, maka sedikit yang kita tahu. Nah, semakin banyak informasi yang kita dapat, maka kita juga makin tahu, seperti itu. Nah, itu konsep awal si AI. Nah, sampai sini sudah bisa mulai memahami? Nah, kemudian juga bahwa AI itu dia memiliki karakteristik. Salah satunya adalah algoritma. Nah, mungkin kalian yang senang scrolling sosmed pasti paham algoritma yang Bapak maksud itu yang seperti apa contohnya. Misal kita scrolling TikTok, yang awalnya FYP kita itu random dengan berbagai topik konten, ketika kita nge-like suatu konten yang merujuk pada spesifik konten tertentu, maka seterusnya akan muncul konten-konten yang sama atau yang sejenis. Begitu pula dengan YouTube. Nah, itu karakteristik AI salah satunya. Nah, jadi ketika kita misalnya meminta mesin itu untuk
membuat atau mengenerate suatu topik tertentu, semacam aja misalnya FYP dari sosial media, dari TikTok atau Reels IG. Ketika kita menghendaki itu berupa konten-konten K-pop misalnya, nanti yang seterusnya keluar di pencarian kita itu adalah konten-konten yang berbau K-pop. Begitu juga untuk spesifikasi konten-konten yang lainnya. Apakah ada kegunaan dari AI ini? Ya ada. AI itu dia penggunaannya itu terbagi menjadi dua. Ada bidang umum, ada bidang khusus. Nah, contoh misalnya dalam bidang umum itu dia di bidang ekonomi dan bisnis. AI itu jika kita berikan suatu data yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis, misal kumulatif atau rekap harga bawang di pasar misalnya, kan dalam seminggu terakhir ini misal 20.000 seperempatnya bawang merah nih. Nanti misalnya minggu depan apakah masih di rentang yang sama atau mungkin lebih mahal sampai 3-4 minggu berikutnya. Nah, ambillah 4 minggu atau 1 bulan, kan ada 4 data harga nih. Masukkan ke AI, dia akan bisa ketika kita minta untuk menganalisis. Nah, dalam 1 atau 2 bulan ke depan, apakah si harga tadi itu bakal stuck di harga rentang yang sama, ataukah akan jadi lebih murah atau lebih mahal. Tapi jika kita misal AI itu kalau misalnya kita masukkan hari ini harga di pasar misal 20.000, besok 40, besok 60. Kan ada pola tuh kelipatan 20, betul. Nah, ketika kita minta prediksi untuk harga di hari-hari berikutnya, pasti dia akan melipat gandakannya itu per 20 jua sampai nanti dia 80, 100, 120. Nah, itu cara penggunaan yang salah. Nah, sehingga dari data tadi kita masukkan penjelasan bahwa misal harga 20.000 itu relatif jika kondisi pedagang seperti ini, kondisi pasar seperti ini, keadaan cuaca seperti ini, stok bawang di petani seperti ini, keadaan ekspor impor negara seperti ini. Nah, jika kita tambahkan keterangan yang selanjutnya, baru dia bisa membantu menganalisis dengan lebih tepat. Nah, seperti itu. Nah, makanya karena kita sudah dilibatkan dalam AI di kehidupan sehari-hari, kan mungkin dari kalian pasti ada nih tugas-tugas sekolah yang mungkin kalian menjawabnya itu dengan bantuan AI, pasti kan? Nah, karena AI itu kan dia bisa langsung tahu apa yang kita mau, bukan seperti Google. Ya, betul. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah kalian kebanyakan kan ngambil jawaban langsung kan, di copy paste langsung. Tapi kalian tidak membaca isinya itu, apakah ini sesuai dengan materi atau tidak. Kadang bisa aja luput sedikit. Nah, sehingga masih perlu bisa kita sesuaikan kembali seperti itu. Nah, itu contoh dari ekonomi dan bisnis. Begitu pula dengan pemerintahan. Nah, dalam bidang pemerintahan mungkin dia bisa membantu untuk menganalisis kebijakan publik, misal permasalahan di masyarakat, analisis perundang-undangan, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang pendidikan juga. Bahkan dalam bidang pendidikan, kami sebagai guru-guru pun bisa meminta bantuan AI itu untuk misal merancang materi pelajaran, membantu mendesain PowerPoint, bisa semuanya. Tetapi dengan catatan prompt-nya harus jelas, lengkap, terukur, terarah, dan sistematis atau terstruktur. Dalam bidang kebudayaan, kesehatan, nah, industri dan manufaktur.
Kalau dalam bidang khusus ini spesifikasinya pada teknologi seperti AI ataupun perkembangan jaringan komputer dan lain sebagainya. Kalau untuk profesi di bidang AI itu bisa scientist, science data, atau AI research, robotic engineer. Nah, kalau terkait robotik kan itu juga berbasis AI yang kita program menggunakan aplikasi pemrograman yang kemudian kita hubungkan dengan robot yang sudah kita buat. Nah, dari bahasa pemrograman tadi kita bisa memprogram entah dia bergerak ataupun dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, materinya sampai di situ aja. Nah, sisanya kita akan membuat penugasan. Nah, sebelum penugasan dimulai, Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok. Cukup berkelompok di masing-masing baris duduk kalian saja sehingga akan menjadi 4 kelompok. Ya, silakan bisa berkelompok dengan kawan-kawan di depan dan di belakangnya untuk membalik badan. Oke, sudah diatur lah. Oke. Yang baris ini mungkin bisa maju sedikit. Soalnya yang di belakang belum sangkut. Nah. Ya. Dadah sampai sini aja. Sesuaikan yang di belakang-belakangnya. Kalian bisa aja maju ke depan sini. Nah. Nah.
Oke, baik. Terima kasih untuk bisa membentuk kelompok secara mandiri. Ini Bapak tetapkan saja dari depan ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk penugasan akan dikirimkan lewat Google Form. Minta tolong Maxwell dikirim ke kawan-kawan kelasnya untuk linknya. Nah, walaupun penugasan ini kalian kerjakan secara berkelompok, tapi nanti penugasannya diupload masing-masing lah. Nah, karena itu atas nama masing-masing di link Google Formnya. Tapi hasil yang diupload itu merupakan hasil kerjasama dengan kawan-kawan kelompok kalian. Nah, sudah dapat linknya? Silakan linknya untuk dibuka terlebih dahulu. Nah, silakan kalian untuk bisa mengisikan nama lengkap terlebih dahulu, kelas, pilihan mata pelajaran. Nah, untuk penugasan Bapak minta ada 2 penugasan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan sedikit kan ya, manfaat dan penerapan AI di bidang sehari-hari. Tadi kan terbagi 2 tuh. Ada bidang umum, ada bidang khusus. Nah, kalian mau bidangnya ditentukan atau pilih sendiri? Ditentukan. Oke, kalau ditentukan, kelompok 1 bidang pendidikan, kelompok 2 bidang kesehatan, kelompok 3 bidang pertanian, kelompok 4 bidang pemerintahan. Nah, jadi tugasnya seperti ini. Nah, dari masing-masing bidang yang sudah ditentukan tadi, kalian boleh mencarinya lewat AI, boleh lewat Google, cari penerapan atau manfaat AI di bidang tersebut. Nah, kemudian kalian buat peta konsep. Peta konsep itu nama lainnya adalah mind mapping. Kalau di buku-buku paket kan di awal bab tuh ada misal materi tentang misalnya tentang makhluk hidup di tengah kan bulat misalnya, nanti dia terbagi lagi, apa bagian-bagiannya terbagi lagi bercabang-cabang. Nah, tapi kalian tidak usah risau karena kalian mengenerate peta konsepnya itu nanti dalam bentuk gambar melalui AI, entah itu ChatGPT atau lewat Gemini atau Google AI Studio ataupun jenis aplikasi AI yang lain. Jadi setelah kalian menemukan manfaat atau penerapan AI di bidang yang sudah ditentukan tadi, kalian masukkan lagi ke AI, bantu buatkan peta konsep dengan rincian ini A, B, C, D dan seterusnya. Paham? Nah, silakan bisa mulai dikerjakan. Nanti hasilnya dalam bentuk foto kan, peta konsep itu biasanya langsung aja di-upload di bagian pengumpulan tugas 1. Nah, kalau mau dalam satu kelompok itu 1 orang aja yang mengenerate, nanti bisa aja dikirim ke kawan-kawannya foto yang peta konsep yang sudah dibuat tadi. Nah, hitungan menit selesai kok. Penerapan AI di bidangnya iya. Pasti ada kok jawabannya. Silakan kalian berkreasi. Nah, sama ini, misal nanti kan kalian sudah mengenerate peta konsepnya kan dalam bentuk gambar. Misal kalian merasa ada yang kurang pas nih, kalian bisa ngasih perintah tambahan, perbaiki bagian ini, sempurnakan bagian ini, tambahkan bagian ini, beri warna bagian ini dan seterusnya. Bebas, kreasikan sekreatif mungkin. Ya. Kalau menemukan kendala di dalam penugasannya, bisa langsung angkat tangan dan bertanya. Bapak juga menampilkan Google Form
yang Bapak kirimkan tadi secara real time. Jadi kalau kalian sudah mensubmit nanti akan muncul jawabannya di sini. Sudah dapat? Nah, hasil yang kalian dapat misalnya dari AI kan sudah muncul tuh manfaat penerapannya. Langsung aja bawahnya kasih perintah berdasarkan hasil yang telah didapat, buatkan peta konsepnya. Nah, selesai. Semudah itu. Di sininya Pak Maxwell sudah tupang. Nah, pokoknya bila hasilnya sudah dapat, kirim aja ke kawan-kawan kelompoknya. Sudah? Pun. Mana? Kayak gini Kak, atau dibuat Iya, dia tuh modelnya seperti ini nanti peta konsep, tapi itu tuh tulisan-tulisan. Nah, model yang kayak ini. Ya, model kayak itu. Ya, misalnya itu terserah aja kalau menurut Bu Hanikam itu sudah cukup, boleh itu yang dipakai. Kalau misalnya hendak ditambah bisa aja nanti kasih perintah prompt lagi di bawahnya, tambahkan ini, tambahkan itu, tambahkan sebanyak-banyaknya. Kelompok 2 aman. Nah. Kelompok 4 ini disingkat itu tuh ini kan sudah di ChatGPT-nya nih. Langsung ini kan sudah keluar hasilnya. Kasih aja perintah lanjutan, langsung buatkan peta konsepnya. Nah, buatkan gambar. iya, betul. Langsung disambung di bawahnya. Gimana kelompok 3? Pun. Coba lihat, pinjam. Bisa kayak ini, tapi nya bisa juga dalam yang bentuk gambar yang kotak-kotak itu kan struktur garis-garis aja loh. Nah, mungkin bisa aja dikasih perintah tambahan. Nah, yang kayak ini boleh, tapi kalau bagi Bu Hanikam itu merasa kurang, bisa aja ditambah. Nah, tapi bentuknya seperti itu sudah bagus loh. Kalau dalam satu kelompok ada banyak orang yang mencoba untuk mengenerate, nanti kalian diskusikan aja mau yang punya siapa yang dipakai. Oke. Nah. Nah, untuk menyingkat waktu sambil di pengumpulan tugas yang kedua itu perintahnya kalian diminta untuk membuat suatu paragraf sederhana. Nah, jadi mungkin supaya seragam, kalian Bapak minta untuk yang tugas 2 itu membuat paragraf pembuka untuk sebuah novel. Tapi kalian bebas berkreasi, hendak temanya tentang apa. Magic kah, romance, horror, fantasy, atau yang lain-lainnya, bebas. Nah, jadi kalian bisa lewat AI untuk membuat suatu paragraf pembuka novel, tapi yang sederhana aja. Tapi temanya kalian bebas menentukan sendiri masing-masing. Nah, kalau sudah bisa langsung dikirim aja, silakan. Nah, masih belum ada yang mengirim. Nah.
Yang mana? Yang peta konsep tugas 1, kalau yang tugas 2 kalian membuat paragraf sederhana. Boleh variasi. Untuk yang tugas 2 itu kalian boleh berkreasi sekreatif mungkin, terserah hendak masing-masing kah atau diskusi sama kawan. Yang pasti untuk tugas kedua itu kalian diminta untuk membuat paragraf sederhana. Contohnya seperti misalnya paragraf pembuka suatu cerita, cerpen atau novel atau apapun atau artikel. Nah. Bentar lah. Ini kan waktu hendak mencoba masuk ke dalam file terminal ada konsep. Yang mana? Waktu genre konsep. Kenapa jadi kada bisa? Nah, yang lain bisa. Jaringan itu kalau tunggu aja, ini memang memerlukan waktu yang lumayan atau jaringan. Kelompokannya sama apa jawaban gambarnya? Iya, sama-sama. Jadi kalian pilih aja salah satu yang mana yang dipakai untuk dikirim di Google Form. Nah, sudah ada satu yang mengirim. Ya, betul seperti ini nah contohnya. Nah, di sini kan terlihat nih bahwa penerapan AI di pemerintahan ada pelayanan publik. Nah, contohnya apa di sini yang bisa diterapkan pada pelayanan publik, administrasi, kesehatan publik, tata kelola kebijakan, nih perundang-undangan, peraturan pemerintah, transportasi, infrastruktur, sama keamanan dan penegakan hukum. Boleh, bagus. Bisa kita beri apresiasi dulu terhadap kelompok yang sudah mengirim. Kelompok yang lain ditunggu. Muhammad Habib ini kelompok berapa? Nah, kirim juga kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan kelompoknya karena baru satu orang. Kalau mewakili ini kalau dijawab di situ. Iya, upload di Google Form-nya tuh masing-masing. Jadi yang mana yang sudah dipilih kan tadi peta konsepnya, kalian mengupload peta konsep yang sama juga. Oke. Sambillah yang penugasan 2-nya jangan lupa untuk membuat paragraf sederhana. Terserah apapun itu, yang penting entah dalam bentuk cerita ataupun yang lainnya. Boleh nah, ya. Atau misalnya mau ikam sesuaikan kah atau apa, terserah. Untuk penugasan 2 sambil naklah sebelum waktu pembelajaran kita habis. Waktu kita tersisa 12 menit lagi sebelum pergantian jam pelajaran kalian selanjutnya. Kenapa? Ditolak server. Itu apa formatnya, apa fotonya tadi tuh? Ekstensinya.
Kalau anu Pang dijadikan PDF dulu Pang. Tapi ini sudah Bapak atur bisa untuk segala jenis file. Coba dijadikan PDF yang kada bisa dalam bentuk gambar tadi. PDF. IMG. Itu bisa aja tuh. Bisa aja, Pak? Ya. Nah, kalau sudah lanjut yang penugasan 2 membuat paragraf sederhana tadi. Ya. Pembuka entah itu cerita kah, artikel kah, misalnya kayak suatu berita kah, terserah. Sudah selesai? Pon? Ada apa-apa, asalkan ada tulisannya. Ya. Ada apa-apa. Nah, oke, sudah 2 orang. Nah, Keldi. Sudah bisa lah, Nat. Kalau sudah langsung dikirim aja Nakai. Supaya setelah ini kita sisa diskusi refleksi, habis itu pembelajaran bisa kita akhiri. Nah, sudah ada 3 yang mengirim. Kita mau jual kan, Nak? Ditolak server. Bisa ya? Udah gitu kan, Pak. Bisa kemana coba? Itu membuka linknya lewat apa? Google anu kah? Lewat Chrome kah? Misalnya diganti Pang selain Chrome atau di refresh ulang. Soalnya kawan-kawan yang lain bisa. Sudah kah? Lupa lagi proses. Oh, udah. Oh iya. Tapi yang paragraf sudah. Paragraf sudah. Apa ceritanya? Contoh ceritanya? Hah? Boleh, Pak. Boleh coba-coba. Boleh. Dia menggambarkan kondisi, habis itu menggambarkan suasana. Kenapa nak? Kalau non aksi Pak. Aksi. Boleh hai, boleh semuanya boleh bebas berkreasi. Mengingatkan kembali hari ini jadwal sholat duha kelas 12.1, 12.2 dan 12.3 sesuai jadwal. Mohon bisa nanti istirahat pertama mendengarkan diri. Sekali lagi hari ini Kamis 21 Agustus jadwal sholat duha kelas 12.1, Sudahlah tadi jadi melihat Bang. 12.2 dan 12.3 agar bisa mempersiapkan dirinya. Kada apa-apa, kada apa-apa. Apa aja, Bapak? Ya, ini aja Bapak. Pokoknya yang ada itu sudah benar aja itu.
Nah, mau kah sudah? Kayak apa jadinya tadi ganti? Boneka pakai akun apa gerang? Mbah. Membuat paragraf terserah cerita semacam kayak pembuka cerita atau novel atau artikel gitu. Temanya bebas. Hah? Membuat paragraf sederhana semacam pembuka cerita atau novel gitu. Itu sebentar aja nanti supaya bisa langsung di. Oke, sudah ada yang 6, ayo. Ya. Tapi yang penugasan 2 yang membuat paragraf sederhana sudah aja lo juga sambil lo. Ya, tinggal insert foto peta konsep aja lagi. Nah. Ini kok HP-nya kan kalau kayak diunduh, jadi pakai HP kawannya boleh kan? Pakai namanya juga. Oh iya, di double aja namanya kada papa. Ayo guys. Itu bang ikannya kata-katanya sudah. Nah. Oke. Iya, boleh. Ya. Jadi saling tinggal di. Iya, betul. Ayo. Nah, sementara kalian sambil mengirimkan jawaban, karena waktu pembelajaran sudah hampir selesai, kita akan sedikit merefleksi kegiatan pembelajaran kita yang singkat hari ini. Nah, dari yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, kira-kira hal apa sih mungkin yang menarik yang sebelumnya belum pernah kalian coba, akhirnya hari ini kalian menjadi tahu? Bisa angkat tangan untuk menyampaikan 1 atau 2 orang. Menyampaikan kira-kira hal menarik apa yang sudah kalian pelajari hari ini yang sebelumnya kalian tidak tahu, akhirnya menjadi tahu gitu. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Baso Prayu. Dari hari ini saya tahu bahwa seandainya bahwa AI itu sudah dikembangkan dari dulu, sekitar 1996. Saya juga tahu kalau begitu banyak orang yang sebenarnya mendukung proses pembuatan AI. Ya. Maka dari teks bapak kita dulu lihat banyak bidang yang terbantu akibat adanya penggunaan AI, pekerjaan baru yang muncul karena penggunaan AI dan sebagainya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya? Yang perempuan ada yang mau mewakili? Silakan. 1 orang lagi yang perempuan. Gimana, ada yang mau menyampaikan pendapatnya pada pembelajaran hari ini? Terserah. Nah. Ya. Apa boleh pakai HP teman terus pakai nama ulun? Double aja kada apa-apa, di double namanya. Ya. Nah. Karena jam pembelajaran hari ini telah selesai, mungkin terlebih dahulu dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembelajaran hari ini atau untuk rencana pertemuan berikutnya? Ada? Ya. Kegiatannya nanti kalian
mendesain poster tapi lewat ChatGPT atau lewat Gemini. Tapi harus yang bagus posternya seperti desain Canva gitu. Ya. Nanti tugasnya itu. Nah. Oke. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan dan kalian juga sudah mulai bisa untuk berpendapat terkait pembelajaran hari ini, Bapak rasa pembelajaran bisa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk pengetahuan dan keterampilan kita ke depannya. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.